Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya, Arif Lowtech ID. Kali ini saya akan memberikan tutorial cara instalasi OS Windows 10 dengan menggunakan sistem bootable flash disk. Perlu diketahui, sebenarnya ada beberapa cara instalasi OS Windows, yaitu dengan menggunakan DVD installer, bootable flash disk, dan command prompt atau CMD. Sebelum saya mulai tutorial instalasi OS Windows dengan bootable flash disk ini, silahkan teman-teman klik subscribe untuk partisipasi teman-teman mendukung channel ini berkembang, dan klik tombol lonceng agar teman-teman mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari Lowtech ID. Oke, terima kasih ya. Kita lanjut. Hal utama dalam instalasi OS Windows 10 ini adalah mempersiapkan flash disk minimum 8 GB. Selanjutnya, teman-teman bisa download file ISO operating Windows, dan lalu yang terakhir, download aplikasi bootable Rufusnya. Semua link downloadnya saya taruh di deskripsi video ini. Jika semua sudah disiapkan, yang pertama, colokkan flash disk pada slot USB komputer atau laptop teman-teman. Lalu buka aplikasi bootable Rufus. Jika sudah terbuka aplikasi Rufus, perhatikan kolom device. Pastikan flash disk teman-teman terdetek ya. Pada kolom boot selection, biarkan pada pilihan disk or ISO image, karena operating system Windows 10 kita gunakan file ISO. Lalu klik select dan arahkan ke lokasi file ISO OS Windows yang sudah teman-teman download dan simpan tadi, lalu klik open. Pada image option, biarkan pada pilihan standar Windows installation. Pada partition scheme, ada dua pilihan, yaitu menggunakan sistem GPT atau MBR. Perbedaan singkatnya, jika GPT dikhususkan untuk motherboard yang hanya support BIOS UEFI, sedangkan MBR bisa digunakan untuk BIOS legacy ataupun UEFI. Nah, di sini saya gunakan MBR agar bisa digunakan untuk instalasi pada BIOS motherboard legacy ataupun UEFI. Pada kolom target system, biarkan pada pilihan BIOS UEFI or CSM. Pada kolom label, teman-teman bisa menamakan flash disk bootable sesuai dengan teman-teman inginkan, atau biarkan secara default. Pada kolom file system dan cluster size, biarkan pada pilihan NTFS dan default. Selanjutnya, teman-teman bisa klik start. Jika ada pemberitahuan warning, klik OK aja, lalu biarkan proses sampai selesai 100%, dan sampai muncul kata ready. Selanjutnya klik close. Nah, sekarang flash disk teman-teman sudah bisa digunakan untuk instalasi. Oke teman-teman, jika sudah selesai membuat OS bootable Windows 10, langsung saja kita restart. Lalu masuk BIOS dengan tekan tombol delete berulang sampai masuk tampilan BIOS. Di sini saya memakai komputer untuk praktek instalasi Windows-nya. Jika teman-teman menginstal laptop atau notebook, silakan teman-teman mencari tahu cara masuk menu BIOS-nya ya. Biasanya pada laptop atau notebook, untuk masuk menu tampilan BIOS harus menekan tombol Fn plus F2, tombol F1, ataupun tombol ESC. Oke, lanjut. Jika sudah masuk tampilan BIOS, langsung masuk ke menu Advanced Mode atau tekan F7. Tapi beberapa motherboard ada yang langsung masuk Advanced Mode tanpa tekan tombol F7 ya. Setelah masuk di tampilan Advanced Mode, kita pilih ke menu boot. Nah, sebelumnya kita sudah membahas ya secara singkat perbedaan bootable option scheme GPT atau MBR. Jika kita membuat bootable UEFI, perhatikan menu CSM atau Compatibility Support Module.
Nah, di menu CSM ini kita harus disable pada launch CSM-nya. Dan semua pada menunya kita pilihkan ke UEFI first. Namun jika kita buat bootable option MBR, menu CSM sebaliknya harus enable. Oke, selanjutnya kita ke menu hard drive PBS priorities. Di boot option nomor 1, atur dan pilih flash disk yang kita buat bootable tadi. Lalu kita tekan tombol F10 dan klik enter. Kita tunggu sampai masuk ke tampilan Windows Setup. Oke teman-teman, jika sudah masuk ke tampilan Windows Setup, lalu kita klik next dan kita klik install new. Pada tampilan produk key, nanti silakan masukkan serial key jika teman-teman mempunyai produk key-nya ya. Namun jika belum, silakan klik I don't have a product key. Oke, pilih serial Windows yang teman-teman inginkan. Misalkan saya mencontohkan memilih Windows Pro 64 bit. Lalu klik next. Selanjutnya checklist, I accept the license terms, lalu klik next. Nah, selanjutnya di menu which type of do you want, silakan teman-teman pilih custom install Windows Online. Oke, selanjutnya jika pada tampilan where do you want to install Windows, silakan teman-teman pilih storage atau ruang penyimpanan baik hard disk ataupun SSD yang ingin dijadikan booting sistem Windows 10. Di sini saya memilih ruang penyimpanan SSD dengan besar 120 GB. Nah, setelah dipilih itu, lalu klik next. Nah, jika sudah di tahap tampilan installing Windows, maka kita tunggu saja sampai status finishing 100% dan nanti akan restart otomatis. Oke, untuk tahap akhir pengaturan BIOS, jika sudah restart, maka kita masuk menu BIOS kembali untuk mengatur boot priority, ruang penyimpanan baik hard disk ataupun SSD ke priority nomor 1. Caranya seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya ya. Setelah selesai atur boot priority, silakan tekan tombol F10 dan tekan tombol enter. Tunggu sampai berada pada tampilan Windows 10 lagi. Oke, setelah masuk tampilan Windows, pada menu Let's Start with Region, silakan pilih United States atau negara yang teman-teman inginkan, lalu klik Yes. Pada pilihan keyboard layout, pilih US dan klik Yes. Pada keyboard layout, klik Skip aja. Oke, pada tampilan Like to Setup, teman-teman bisa pilih Personal Use atau For an Organization. Karena komputer saya milik pribadi, maka saya memilih personal use, lalu klik next. Nah, pada tampilan add Microsoft account, saya memilih untuk tidak membuat Microsoft account dengan klik offline account, lalu klik limited experience. Nah, pada tampilan was going to use PC, silakan teman-teman untuk menamakan sesuai keinginan teman-teman. Nah, pada digital assistant, klik accept. Klik accept lagi. Oke, kita tunggu sampai tampilan desktop Windows 10. Yups, akhirnya kita sudah pada tampilan desktop Windows 10, yang artinya kita telah sukses menginstal OS Windows 10.
Alhamdulillah selesai sudah tutorial instalasi OS Windows 10 dengan menggunakan media bootable flash disk. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton tutorial ini. Jangan lupa like ataupun share. Jika ada yang perlu ditanyakan, silakan tanyakan di kolom komentar. Mohon maaf jika banyak kekurangan dalam video tutorial ini. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Love Tech ID.